2 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya baca untuk kita semua. Maka Yosafat anaknya menjadi raja, ya, menggantikan dia. Dia di situ adalah Raja Asa, ya. Kalau saudara baca di pasal 16, sebagai pemimpin Israel, ia memperbuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu, ya, dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Saudara, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Ya, saya garis bawahi mengikuti jejak Daud, ya. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Yosafat ini dia diangkat menjadi raja. Awal pemerintahannya, di dalam hidupnya adalah yang dia lakukan, dia mencari Tuhan. Apa yang terjadi ketika mencari Tuhan? Dia hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan di awal pemerintahannya. Maka yang pertama adalah Tuhan menyertai dia. Saudara, ada di ayat yang ke-3, Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal, ya. Ketika Yosafat mencari Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi Yosafat? Yang pertama adalah yang Tuhan lakukan bagi Yosafat adalah Tuhan menyertai dia. Yang kedua, Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Kalau kita mau hidup kita disertai oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kita kokoh, kuat, Bapak Ibu Saudara, maka tidak bisa tidak kita harus mencari Dia. Ya, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia menyertai dan mengokohkan kerajaan. Saudara, dia mencari Tuhan di awal pemerintahannya dan di dalam hidupnya. Dan kalau terus baca, maka di situ juga Tuhan buat sesuatu bagi Yosafat. Selain Tuhan menyertai dia, mengokohkan kerajaannya, lalu yang selanjutnya adalah di situ dia menjadi kaya dan terhormat. Ketika dia mencari Tuhan, Tuhan buat dia kaya dan terhormat. Saudara, supaya kita menjadi orang yang terhormat, maka cari Tuhan dan hidup menurut segala perintahnya. Bukan untuk supaya dihormati. Waktu saya cari Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, lalu saya bilang, oh kamu harus menghormati saya seperti orang Farisi. Bukan seperti itu. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita hidup sesuai dengan segala perintahnya, maka cara tidak langsung orang akan segan kepada Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang mencari untuk dihormati itu. Ya, kalau kita sudah hidup benar, ya tanpa kita mencari penghormatan, orang akan dengan sendirinya menghormati Saudara. Amin. Sebaliknya, kalau kita sudah hidupnya amburadul, kita tidak pernah mau melakukan firman Tuhan ini, yang sulit untuk orang menghormati kita, Saudara. Ya, dan Yosafat, ya, kalau Saudara baca di ayat yang ke-5, dia menjadi kaya dan terhormat. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Saudara, cari Tuhan supaya apa yang kita kerjakan Tuhan berkati. Amin. Ya. Cari Tuhan, dekat, betul-betul kenal Tuhan. Lalu kita masuk dalam ayat yang ke-12, pasal yang ke-17. Saudara, apa yang Tuhan lakukan bagi Yosafat? Ya. Ayat yang ke-12,
Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi apa? Luar biasa kuat. Luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Saudara, Yosafat itu tidak hanya dikatakan makin lama makin kuat, tapi ada yang lebih tinggi lagi, makin luar biasa kuat. Saudara, wah ini luar biasa Yosafat ini. Rahasianya apa? Cari Tuhan. Kalau kita mau hidup kita kokoh, hidup kita kuat, makin lama makin luar biasa kuat, rahasianya adalah cari Dia dengan segenap hati kita. Mulai dari awal pemerintahannya, dalam perjalanan hidupnya, Yosafat mencari Tuhan. Dan Tuhan melakukan sesuatu bagi Yosafat. Dia menyertainya, mengokohkan kerajaannya, dan membuat dia menjadi pribadi yang kaya dan terhormat. Dan selanjutnya, dia menjadi kuat dan luar biasa kuat. Kalau kita lihat kawan kita seiman, dia lagi hadapi tantangan, tapi orang itu punya kekuatan yang luar biasa. Kan luar biasa buat saudara ya. Misalnya, wah ini keluarga Bapak Martin, walaupun menghadapi banyak tantangan, tapi hidupnya kuat. Amin. Ya. Keluarga Bapak Yanus ada banyak tantangan, tapi hidupnya kuat, makin luar biasa kuat. Ya. Keluarga jemaat Emun Hermon hidupnya kuat. Ya. Makin lama makin luar biasa kuat. Ya, bukan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ada masalah sedikit langsung lesu, rasanya ya, wajah langsung kayak nggak ada semangat, Bapak Ibu Saudara ya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, ambil sebuah keputusan dan keputusannya adalah mencari Tuhan. Makin lama makin kuat, luar biasa kuat. Ya. Rahasianya adalah untuk mencari Tuhan.